Melewati hutan rimba hanya untuk ke pasar ikan dan sampai rumah kaget karena uang 1 juta habis. Hai teman-teman, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku Umurista, mama 5 anak. Piye kabare konco-koncoku kabeh? Muka-muka sehat-sehat kabeh yo. Oke lanjut, nah ini tuh aku baru aja unboxing pagi-pagi mumpung anak-anak itu pada tidur. Unboxing paket yang udah numpuk tidak tahu dari sejak abad berapa. Nah ini tuh aku nyicil unboxing ya, maklum ya teman-teman, dikarenakan banyak bocil jadi kadang tuh nggak bisa. Sedangkan kalau unboxing paket itu nggak bisa ada anak-anak ya teman-teman. Ditahu sendiri kalau banyak anak-anak tuh pasti aku gagal unboxingnya dan pastinya itu hasilnya nggak bagus. Bisa-bisa barangku tuh malahan diurak-arik kesana kesini. Duh pusing nanti mamanya ya. Yowes lanjut aja. Nah ini alhamdulillah udah sampai di pasar. Nah ini tuh pasar yang biasanya aku belanja sayur di sini ya teman-teman. Tapi karena kali ini aku mau ke pasar ikan, jadi kita lewatin aja tuh pasar yang tadi. Nah ini udah mau sampai di pasar ikan. Jadi di sini tuh pasarnya ada 2 ya teman-teman. Sebenarnya ada 3, tapi yang satu itu sudah disebut pasar lama dan sudah jarang sekali penjualnya. Nah pasar yang sering aku datangin itu ya 2 pasar ini. Yang pasar tadi itu kalau di sini disebutnya pasar Tramo dan di sini namanya pasar Lelong ya, atau pasar lelang lah ya, lelang ikan. Oke ini tiba-tiba udah sampai aja dan ternyata itu udah penuh, nggak ada parkiran. Akhirnya kita putar balik, disuruh parkir di ujung sana ya. Yang penting nggak di ujung dunia. Ya kalau di ujung dunia bisa-bisa aku nggak kembali lagi ke sini. Oke kita ikutin aja nih kemauannya Pak tukang parkir. Kita menuju aja ke sana untuk cari parkiran daripada kita nggak parkir. Nah ini tuh aku lagi digiring ya, seperti giring bebek. Nah digiring ke tempat parkiran. Alhamdulillahnya tuh masih ada tempat parkiran ya yang lumayan dekat sih. Padahal sih udah jauh ini, tapi ya lumayan ya daripada tambah jauh ke ujung dunia. Oke berhubung kita udah parkir, kita udah turun. Nah akhirnya kita melewati hutan rimba dikarenakan ini jarak yang lumayan dekat daripada harus berjalan di jalan yang tadi ya teman-teman. Kalau jalan di tempat yang tadi tuh kita pasti muter dan itu bakalan jaraknya itu jauh. Sedangkan aku tuh ini sambil gendong bayi, capek banget. Dan akhirnya ya kami berdua memutuskan untuk melewati hutan rimba ini, hutan kampung ya, nggak tau lah. Aku tuh berjalan di sini tuh memang serasa di hutan gitu, karena banyak pepohonan ya kanan kiri. Tapi lumayannya sih ada rumah di sini, tapi masih jarang rumah ya, mungkin karena di dalam. Nah supaya aku nggak bosan jalan ya lumayan jauh begini, aku menikmatin aja nih kanan kiri aku melewati pepohonan pisang dan lain-lain. Dan akhirnya udah sampai aja di pasarnya. Dan aku tuh seneng banget akhirnya lolos dari hutan rimba yang tadi. Oke lanjut aja kita masuk ke dalam. Nah di sini tuh kelihatan ya rame banget teman-teman. Kemarin itu aku pikir nggak begitu rame di pasar ya teman-teman, karena kan masih ada 2 hari lagi ya untuk menuju malam tahun baru. Dan ternyata sampai sini tuh banyak sekali orang dan rame penuh, bahkan parkiran itu semuanya penuh ya teman-teman. Hari ini aja udah penuh orang, banyak orang, rame banget, apalagi besok pasti lebih rame. Makanya aku sama Pak suami mutusin untuk ke pasar belanja ikan tuh lebih awal. Nah kalau untuk teman-teman semua gimana, udah pada belanja belum? Oke lanjut aja, yuk kita ke dalam cari ikannya. Nah di sini tuh aku baru nyadar ternyata aku nggak pakai sendal yang tinggi, karena biasanya kalau aku ke pasar ikan pasti itu aku pakainya sendal yang tinggi dikarenakan di sini tuh becek ya teman-teman. Oke lah nggak apa-apa, kita lanjut aja ya, nanti pulang kita langsung mandi biar nggak bau ikan. Nah ini aku dapat ikan nila di sini. Jadi ikan pertama yang aku beli tuh ikan nila. Nah di sini aku lagi nanya-nanya harga, katanya 1 kilo itu 35.000. Nah kalau di tempat-tempat kalian berapa harga ikan nila 1 kilo? Nah di sini aku tuh mau tawar ambil 3 kilo 100, tapi nggak boleh ya, katanya itu memang harganya lagi naik dan nggak bisa ditawar. Oke jadi di sini aku ambil 3 kilo. Kenapa aku beli banyak ikan? Karena kebetulan nanti malam tahun baru itu ada acaranya
katanya suami sama anggotanya yang mau bakar-bakar ikan di kantornya. Nah ini tuh masih kurang sih teman-teman kalau 3 kilo, tapi kan kita nyicil aja dulu ya. Nah setelah kita dapat 3 kilo ini, kita cari-cari ke tempat lain. Nah cari-cari ikan yang lain karena anggotanya suami itu banyak. Nah sedangkan tentunya aku mau nyetok juga kan di kulkas, masa iya mau dikasih orang semua kan. Nah seperti biasa di sini tuh ada anak-anak yang bagian angkut-angkutin barang, jadi kita tuh nggak capek-capek lagi angkut barang sendiri. Nah ini dapat juga ikan bolu ya. Ikan bolu itu kan bandeng ya teman-teman. Nah ikan bolu itu sebutannya di sini di Makassar. Nggak tahu ya teman-teman kenapa disebutnya ikan bolu, padahal bentuknya itu nggak seperti bolu loh ya. Oke kita lupakan ikan bolu dan kita cari yang lain karena masih banyak yang mau aku cari ya teman-teman. Ini aku mau cari udang dulu supaya nanti tuh nggak kelupaan, dan alhamdulillah dapat udang di sini. Nah ini tuh harganya 50.000 1 kilo. Menurut teman-teman murah atau mahal nih ya? Nggak begitu kecil, nggak begitu besar sih. Lanjut di sini aku dapat ikan layang. Nah kalau segini tuh harganya 50.000 satu bakul segini ya. Kalau di tempat teman-teman untuk ikan layang tuh harga berapa? Kalau untuk ikan layang ini rencananya sih aku mau untuk stok sendiri ya, bukan untuk dibakar. Nah langsung aja nih ada cumi-cumi di depan aku. Nah aku tuh mau beli cumi yang ini yang kecil-kecil, tapi pak suami itu ngelarang, katanya jangan, mending beli yang besar. Oke akhirnya aku nurutin nih kemauannya pak suami supaya nggak ngambek kan. Nanti kalau ngambek di sana kan bahaya, apalagi kalau mau guling-guling kan, aduh malu nanti aku. Nah ini cuminya juga tuh harganya 50.000 ya, tadi tuh 1 kilo. Oke lanjut lagi, di sini aku mau beli kepala ikan. Aku tuh sama pak suami suka banget yang namanya kepala ikan ya, apalagi dimasak sayur merica, bisa-bisa ngabisin nasi satu rice cooker. Nah di sini tuh bisa langsung dipotong-potong, jadi nanti nggak repot lagi di rumah ya harus motong-motong sendiri. Jadi di sini tuh dipotong-potong kan memang. Kepala ikan udah dapat, lanjut lagi ke tongkol. Nah ini aku beli tongkol. Nah segini tuh 50.000 juga. Jadi di sini tuh rata-rata satu porsinya itu 50 ribuan ya teman-teman. Oke berhubung udah dapat semua, kita keluar dan aku beli juga ini ada kaki ayam, sebungkusnya itu 25.000. Oke lanjut lagi, aku lihat ikan asin di situ di depan. Nah jadi aku mau beli dulu ikan asin. Nah ini tuh pas suami suka banget yang namanya ikan asin. Oke ikan asin udah dapet, kita lanjut lagi cari sayur karena kebetulan di rumah itu nggak ada stok sayur, jadi mumpung ke pasar sekalian aja. Nah di sini aku mau beli jagung dulu. Ini satu ikatnya tuh isi 3, harga 10.000. Di sini aku beli 2 ikat, berarti isinya tuh 6. Di sini aku beli juga wortel karena bagus-bagus banget nih wortelnya, seger. Nah aku beli 1 kilo, untuk harganya tuh aku lupa berapa. Kemudian aku beli terong, di sini tuh 5.000 3 terong ya. Kalau di tempat kalian berapa harga terong? Aku beli juga ikan kecil kering dan beli juga ayam 2 ekor. Ini tuh ada 2 macam ayamnya, yang satu tuh udah dipanggang begini dan yang satu tuh belum ya, masih segar begitu. Nah aku tuh mau coba beli masing-masing satu. Untuk harganya itu yang udah dipanggang 45.000 dan yang belum dipanggang itu 50.000. Nah kalau di tempat kalian berapa harga ayam? Alhamdulillah belanjaan udah selesai. Tadi aku percepat aja waktu belanja sayurnya karena aku udah capek dan ini anakku juga udah agak rewel. Dan supaya mempersingkat waktu ya teman-teman, supaya videonya itu nggak terlalu panjang, takutnya nanti kalian bosan liatnya. Oke ini lagi nungguin anak-anaknya kasih masuk semua barang-barang aku ya. Kalau sudah nanti kita kasih upah. Nah untuk upahnya itu mereka nggak narif ya teman-teman, jadi tergantung kita aja dari keikhlasan kita mau kasih berapa ke mereka. Oke tidak terasa ini udah di jalan aja, jalan pulang, dan ini tuh aku sama pak suami mau mampir untuk beli kue sebentar, sekalian beli nasi goreng bungkus untuk sarapan karena kebetulan di rumah itu nggak ada cemilan ya, udah habis semua. Nah ini tuh perut udah meronta-ronta juga dan akhirnya beli aja untuk sarapan. Nah kayaknya bukan aku juga nih yang lapar, tapi anakku juga udah lapar. Nah tuh makan plastik ya. Sabar dulu ya nak ya, nanti kita sampai rumah langsung sarapan. Sebenarnya aku tuh masih bingung ya teman-teman. Ini anakku kan udah 6 bulan lebih, jalan 7 bulan, tapi masih susah kalau dikasih makan. Udah aku coba masakin sendiri, bahkan aku beli juga yang instan, yang bubur itu kan, bubur manis, bubur yang
asin. Tapi masih aja menolak, nggak mau makan, nggak tahu kenapa. Oke, kita lupakan dulu itu. Nah, ini tuh Pak suami udah selesai beli kuenya. Tuh alhamdulillah udah dapet. Mari kita unboxing. Nah, isinya apa aja? Di sini ada risol, ada bolu kukus, ada tahu, nggak tahu apa lagi tuh tadi. Oke lah, kita pulang dulu. Berhubung ini tuh udah siang, badan udah capek, perut juga udah keruyuk-keruyuk minta makan. Oke teman-teman, video aku kali ini sampai di sini aja dulu. Nanti sambung di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.